Teater Dharma Nusantara bekerja sama dengan Bhinneka Karya Production mempersembahkan drama audio dengan judul Matahari Esok Pagi. Lamat, ingatlah, di saat kau diterkam oleh maut di masa kecilmu, akulah yang menyelamatkanmu. Saat itu rumahmu terbakar. Ayah dan ibumu tidak dapat menghindarkan dirinya karena perampok-perampok yang datang itu. Akulah yang sempat menyelamatkanmu. Akhirnya kau selamat. Aku telah memeliharamu sampai kau menjadi dewasa. Dan kini kau telah tumbuh menjadi seorang raksasa yang perkasa. Diam! Aku memang telah berhutang budi kepadamu. Tapi cobalah tanyakan kembali pada hatimu, Ki Sukarta. Apakah kau selama ini telah memeliharaku dengan baik? Lihatlah anak laki-lakimu. Dia tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Dia selalu memperlakukanku tak banyak seperti kerbau. Mampus kau pengkhianat! Kalian tidak perlu menunggu Manguri yang terluka. Kalau kita berhasil, ia pasti dapat kita selamatkan. Tetapi kalau kita mati dicincang orang-orang di sini, Manguri dan ayahnya akan mengalami nasib serupa. Cepat, kita lakukan sekarang juga. Aku menunggu di ujung desa ini. Aku akan mati. Aku tahu. Dan hampir seluruh orang kepada pun tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan yang besar terhadapmu. Karena itu peninggalku, aku serahkan Sindansari kembali kepadamu. Aku minta sebelum ajalku kau mau menerimanya sebagai istrimu. Kau pula lah yang aku percaya untuk mewakili anakku menjalankan tugas kademangan ini sebaik-baiknya. Apakah kau bersedia, Pamot? Baik, Ki Demang. Saya bersedia menerimanya. Sindansari, kembalilah kepadanya. Kakang Demang, jangan tinggalkan aku. Kisah ini berlatar belakang puncak kejayaan kerajaan Mataram Islam di bawah kendali kekuasaan Raden Mas Rangsang yang kemudian bergelar Solotan Agung Hanyokro Kusumo. Sebuah kisah yang diwarnai dengan berbagai macam pergulatan, perebutan kekuasaan, perselingkuhan, air mata dan darah yang tertumpah, hingga lika-liku perjalanan kisah kasih sepasang anak manusia. Naskah karya S.H. Mintarja, disusun dan diolah oleh Adi Baskara, ilustrasi musik dan penata rekam NW, sutradara Wei Wirorejo. Dalam episode yang pertama ini,
mengetengahkan judul Mawar di Padukuhan Gemulung. Pada seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Win sebagai Kiwaruju, Ronto sebagai Kipanut, Titin Anjani sebagai Nyai Wiratapa, Imayadi sebagai Sindang Sari, Erik Sanjaya sebagai Lamat, Ana sebagai Wuri, Mika sebagai Sasi, Siman sebagai Windan, Dery sebagai Manguri, Putri sebagai Nyai Warsi, dibantu oleh Wira. Selamat menikmati. Kedatangannya kembali disambut dengan penuh haru oleh orang-orang Kademangan Kepandak, terutama orang-orang Padukuhan Gemulung. Lebih dari 10 tahun ia meninggalkan rumah itu, tetapi kini ia terpaksa kembali. Seorang perempuan setengah baya yang suaminya, seorang prajurit Mataram yang telah gugur dalam pengabdiannya kepada tanah kelahiran. Pada saat pasukan Mataram atas perintah Sultan Agung menyerang Betawi yang diduduki oleh orang-orang kulit putih berkebangsaan Belanda. Atas kemurah hatian Sultan Agung untuk para prajurit-prajuritnya yang gugur di medan perang mendapatkan anugerah sebidang tanah meski sekedarnya di daerah yang dipilih oleh jandanya. Dengan demikian, maka Nyi Wiratapa mendapatkan sebidang tanah yang kemudian diserahkan kepada ayahnya untuk dikelola. Sejak kehadiran Nyi Wiratapa dan anaknya Sindang Sari, rumah mereka banyak dikunjungi oleh para tetangga. Mereka menyampaikan salam bela sungkawa. Bahkan ada di antara mereka yang memeluk Sindang Sari sambil menangis terseduh-seduh. Kepergian mereka 10 tahun yang lalu seakan baru kemarin terjadi. Dan gadis yang sekarang sudah dewasa itu adalah seorang gadis kecil yang manis saat mereka berangkat ke kota. Demikianlah keadaan anak dan cucuku, Adi. Semula aku dan Bayumu merasa lega dengan kebahagiaan mereka yang tinggal di Mataram. Tapi agaknya Tuhan menghendaki lain. Ya, Kakang. Namun betapapun, semua yang terjadi tidak dapat disesali. Memang benar katamu. Tapi bagaimanapun juga, sulit rasanya lepas dari sifat-sifat kemanusiaan kita. Jika boleh meminta, sebaiknya biarlah kami saja yang merasakan semua kepahitan hidup ini, bukan anak dan cucu kami. Tuhan Maha Tahu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua yang terjadi adalah cobaannya. Memang terasa pahit oleh kita. Namun sayangnya Kakang, kita hanya menang berusaha dan berdoa. Namun kepastiannya, Tuhanlah yang menentukan. Semua yang Paman katakan benar, dan kami akan mencoba memahatkan pengertian ini di dinding hati kami. Syukurlah, Ger, jika demikian. Baiklah Kakang, aku mohon diri dulu. Jangan sungkan, Ger, dan kau Sindang Sari, datanglah ke pondokan kami. Baik Paman, lain waktu kami akan menyambangi rumah Paman dan tetangga lainnya. Terima kasih kakek. Baiklah Adi, terima kasih ya sudah menyiapkan waktu untuk berkunjung. Sesaat kemudian, mereka pun bangkit mengantar Kipanut hingga keluar pintu. Nyi Wiratapa tersenyum, meskipun tenggorokannya merasa menjadi pepat. Namun,
kedatangan dan keakraban sikap para tetangganya itu dapat sedikit memberikan ketenteraman di hatinya. Bahkan bukan hanya orang-orang tua saja, tetapi anak-anak muda yang sebaya dengan Sindang Sari pun berdatangan pula ke rumah janda itu. Mereka adalah kawan bermain semasa kanak-kanak, dan kini mereka bertemu kembali di usia dewasa. Ayo Sari, ceritakan kepadaku tentang apa saja yang ada di Mataram yang belum aku ketahui. Iya Sari, kami juga ingin mendengarnya. Baiklah teman-teman, pada umumnya taraf kehidupan di kota memang jauh lebih baik. Rumah-rumah besar, jalanan dan pasar-pasar yang lebih tertata rapi, hingga pekerjaan yang mudah didapat sampai penghasilan yang lebih menjanjikan. Kesemuanya itulah yang kemudian dapat memperbaiki taraf penghidupan mereka. Namun dengan begitu, justru banyak hal yang hilang dari norma peradaban. Semisal, keramah tamahan, kejujuran, bahkan sikap atau perilaku yang tidak lagi apa adanya. Kebanyakan orang-orang kota lebih suka berpura-pura di balik kehalusan tata krama. Dan kehidupan semacam itu kini hanya bisa kita temui pada tata kehidupan di padesan. Benar kau Sindang Sari, sama seperti yang aku lihat saat aku pergi ke Mataram. Aku juga pernah ke kota, tapi hanya sehari. Beruntung kau Wisesa, walaupun cuma sehari, aku saja belum pernah sama sekali. Walau aku cuma sepekan di Mataram, tapi aku melihat cukup banyak. Tetapi belum sebanyak Sindang Sari. Tentu, meskipun begitu masih lebih banyak dari engkau. Oh, begitu. Aku sebulan berada di rumah pamanku di Mataram. Dasar kau Sasi. Sudahlah teman-teman, kasihan Windan. Tuh, mukanya jadi merah. Sudah, bercanda terus, bisa kacau pekerjaan. Ayo Sari, Sasi, kita pergi ke sungai. Kalau kesiangan, bisa tak kering cucian kita. Benar juga. Aku dan Windan juga harus pergi ke sawah. Seperti ibunya, di lingkungan anak-anak muda, Sindang Sari segera mendapat banyak kawan. Ia ramah dan cerdas, melampaui kawan-kawan sebayanya. Sebagai seorang gadis yang pernah tinggal di kota kerajaan yang besar, Sindang Sari mempunyai penampilan yang agak berbeda dengan gadis-gadis di Gemulung. Dan karena itulah, maka kehadiran Sindang Sari justru telah menumbuhkan permasalahan baru bagi para pemuda di padukuhannya. Di hampir setiap pagi, Sindang Sari beserta 2 orang kawannya selalu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Tanpa disadarinya, setiap pagi ketika Sindang Sari pergi ke sungai, sepasang mata selalu memandangnya dari balik pintu regol. Sebuah rumah yang cukup besar dan berhalaman luas. Menurut ukuran padukuhan Gemulung, bahkan Kademangan Kepandak, ketika pagi itu Sindang Sari lewat bersama 3 kawannya. Mata itu pun mengikuti sampai ketiganya hilang di balik rimbunnya rumpun bambu. Sambil mengerutkan kening, orang itu melambaikan tangannya, memanggil seseorang yang sedang bekerja di halaman. Hei, Lamat, kemarilah. Baru saja gadis itu lewat lagi. Mana? Tak ada satupun yang lewat. Dasar bodoh. Ia sudah jauh. Apa maksudmu dengan gadis itu? Apakah aku harus mengambilnya? Bodoh. Kau memang bodoh.
Jadi, apakah maksudmu? Tidak apa-apa. Tunggu dulu, Lamat. Kau memanggil aku? Kau pernah melihat gadis itu, bukan? Iya. Cantik? Cantik. Kau memang tidak mempunyai otak yang dapat kau pergunakan untuk berpikir. Kau asal saja menjawab. Tetapi, bukankah ia memang cantik? Sejak kapan kau mengenal seorang perempuan cantik? Tentu, kau pun tentu mengenal wajah cantik seorang perempuan. Meskipun agaknya sama sekali kau tidak tertarik. Terbukti, sampai sekarang kau tidak mau kawin juga. Hei, kenapa kau tidak kawin, Lamat? Wajahku terlampau jelek bagi seorang perempuan. Kau terlampau perasa. Betapapun jeleknya wajah seorang laki-laki, tetapi itu tidak berarti menutup segala kemungkinan untuk beristri. Kau tidak akan pernah mengerti perasaanku, karena wajahmu tidak jelek. Pergilah. Mungkin pada saatnya aku membutuhkan kau. Baiklah. Bibi Warsi, kemarilah. Angger Manguri memanggilku. Ada apa, Angger? Bibi tahu Ki Waruju, kan? Kakek tua itu mempunyai cucu yang sangat cantik. Nah, besok datanglah ke rumahnya. Lakukan tugas Bibi seperti biasanya. Baiklah, Angger. Biarlah besok Bibi pergi ke sana. Anak muda itu langsung saja melangkah meninggalkan halamannya, keluar regol dan menyusuri sepanjang jalan desa Gemulung. Demikianlah hari demi hari kehidupan di desa Gemulung berjalan sebagaimana wajarnya bagi orang-orang Gemulung, bahkan bagi Sindang Sari sendiri. Kehidupan di Padesan mempunyai keindahannya tersendiri, tenang, damai, seakan tidak diburu oleh banyaknya persoalan yang memusingkan kepala. Tetapi ketenangan hidup Sindang Sari yang telah mulai mapan itu segera goyah. Adalah mengejutkan sekali ketika pada suatu hari seseorang datang ke rumahnya, seorang perempuan tua yang berpakaian rapi. Aku diutus oleh Angger Manguri, Nyai. Maaf, Nyai. Siapakah Angger Manguri itu? Putra seorang pedagang ternak yang paling kaya di seluruh Gemulung. Aku diutus menyerahkan bingkisan ini kepada putri Nyai yang bernama Sindang Sari. Apakah bingkisan itu? Sepengadek kain, baju dan kelengkapannya. Hei, apakah maksudnya? Tidak apa-apa, Nyai. Sekedar sebagai tanda persahabatan. Bukankah Angger Sindang Sari sedang berduka karena kehilangan ayahnya? Tetapi tanda persahabatan itu terlalu berlebihan. Sudahlah, Nyai. Terima saja. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Terima kasih atas kebaikan hati Angger Manguri. Tetapi maaf, bukan maksudku menolak tanda persahabatan. Namun, saat ini aku belum dapat menerimanya. Karena anakku seorang gadis dan Angger Manguri seorang anak muda. Seandainya anakku seorang anak muda seperti Angger Manguri, tentu aku akan menerimanya dengan senang hati. Oh, maksud Nyai? Nyai tidak dapat menerima bingkisan ini? Maaf, saat ini belum. Nyai, adalah satu kehormatan yang tidak ada taranya
Karena Angger Manguri mau memberikan bingkisan ini sebagai tanda keakraban itu, aku mohon jangan menyia-nyiakan kehormatan ini, Nyai. Tidak akan ada seseorang yang berbaik hati seperti Angger Manguri. Nyai, apakah tidak ada pamrih di balik pemberian ini? Oh, tidak. Tentu tidak, Nyai. Aku mengenal Angger Manguri. Anak itu sudah seperti anakku sendiri. Jangan seperti sedang meroyok anak perawan, Nyai. Kita sudah cukup berpengalaman. Aku pernah merasakan menjadi seorang gadis muda, dan Nyai pun pernah. Menurut Nyai, bagaimanakah perasaan seorang gadis remaja ketika mendapatkan bingkisan dari seorang anak muda? Engkau berpikir terlampau jauh. Itu berlebihan, Nyai. Tetapi apabila perkembangan persahabatan anak-anak kita akan sampai ke sana, itu bukan persoalan orang-orang tua lagi. Bukankah wajar sekali bahwa pergaulan anak-anak muda akan sampai pada puncaknya dan diakhiri dengan perkawinan yang bahagia? Nah, bukankah itu yang menjadi tujuannya? Apapun yang kau katakan, tetapi sebenarnya kau sedang diutus Angger Manguri untuk merayu anakku. Sekali lagi, aku minta maaf. Sebenarnya lah, aku sangat berterima kasih. Tetapi, aku tidak ingin memacu hubungan anakku dengan siapapun. Biarlah hati anak-anak itu berkembang dengan wajar. Apabila kelak anakku tertarik dengan Angger Manguri, aku pun tidak akan berkeberatan. Kau menghina Angger Manguri, Nyai. Kalau kau melarang anakmu bergaul dengan anak pedagang kaya itu, maka kau adalah janda yang paling bodoh. Bukan saja anakmu akan menjadi menantu orang kaya raya itu, tetapi apabila nasibmu baik, kau sendiri yang akan mendapat kesempatan menjadi istri pedagang kaya itu. Belum lama ini istri keempatnya baru diceraikan karena kedapatan mencuri beberapa helai kain yang justru akan diberikan kepadanya. Terima kasih atas kebaikan hati itu. Tetapi maaf, bahwa semua ini aku tidak memerlukan. Sekarang, aku persilahkan kau membawa bingkisan itu kembali kepada Angger Manguri. Meskipun aku tidak akan melarang anakku untuk bergaul dengannya sebagai kawan sepedukuhan. Perempuan tua itu sudah tidak bisa berkata apapun. Dihentakannya bingkisan yang sudah diletakkan di atas amben bambu itu. Tanpa minta pamit lagi, ia segera berdiri dan melangkah keluar pintu. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Tunggu jawabannya pada seri mendatang. Sampai jumpa.